Subhanahu wa taala telah menegaskan, qala Allah taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa haramtuhu bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengharamkan pada zat kezaliman, kata Allah, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalim. Karena kezaliman yang satu akan menimbulkan kezaliman yang berikutnya, dan kezaliman itu akan boleh jadi orang yang terzalimi itu akan membalas kezaliman itu, boleh jadi tidak kepada orang yang menzaliminya, tetapi dia melakukan kepada orang lain, dan akhirnya kita menjadi sebab tersebarnya kezaliman itu di tengah-tengah kehidupan. Maka daripada itulah hari Jumat ini adalah hari muhasabah, hari di mana kita merenung diri kita. Terkadang ketika kita mengendarai kendaraan, kita salib orang dengan semena-mena. Kita mengambil hak-haknya, dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berhak. Kita jatuhkan air mukanya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu di hari ini kita bermohon, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu mengangkat tangannya di hari Jumat bertepatan dengan waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa, kecuali Allah kabulkan doa. Maka dari mimbar masjid Ar-Rahman al-muhit ilman bima yakun wa ma kan, nahmaduhu ala sifatil kamalil hisan wa nashkuruhu ala ni'amihi as-sabighati wa bisyukri yazidul 'ata' wal mannan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikud dayyan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila al-insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa qa'idul muhajjalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ma tawalat al-azman. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'watin la turad, da'watul walidi liwaladihi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar Masjid Al-Mawsun, masjid raya yang kita banggakan di kota Medan ini, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-imtithal bil awamir wal ijtinab 'anil nawahi. Hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, hidup kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan insyaallah wa bi'idnihi wa birahmatihi dimasukkanlah kita kelak di dalam surga Jannatul Na'im
ma'al anbiya'i wal mursalin was-siddiqin was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku hafizakumullah ajma'in. Jika kita melihat kepada akhbar dan berita, maka kita akan melihat betapa dunia ini diliputi dengan bencana. Gunung meletus, tanah longsor, banjir, pembunuhan, hilangnya kasih sayang dan kezaliman yang tersebar di mana-mana. Ini semua adalah sebab dari datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, lebih disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku hafizakumullah ajma'in, di hari yang mulia, di hari Jumat ini adalah saat di mana kita memuhasabah diri kita, melihat dan mengintrospeksi diri kita. Adakah kita orang yang bermanfaat bagi orang lain? Adakah hari ini kita sudah bersedekah? Adakah hari ini kita sudah mendoakan saudara-saudara kita? Atau kita adalah orang-orang yang menzalimi atau orang-orang yang menyakiti saudara-saudara kita? Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, saya menyampaikan pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, doa itu ketika dipanjatkan kepada Allah akan menembus arsy dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walidi li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Sama kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa untuk kebaikan atau sebaliknya doa kepada keburukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang ayah, hendaklah seorang ibu mendoakan anaknya dengan yang baik, tidak mengatakan dan tidak melontarkan satu pernyataan untuk anaknya kecuali yang baik. Karena apa yang dikatakan oleh orang tua, ibu dan ayahnya, maka itulah yang akan menjadi doa bagi anaknya, dan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Justru karena itulah kita yang masih memiliki orang tua dan mereka hidup dalam asuhan kita, maka jadikanlah hidup ini berkah dengan senantiasa memohon doa mereka. Jika mereka tiada, maka mintalah doa dari sahabat-sahabatnya. Apalagi orang tua yang memiliki sahabat yang akrab, sahabat karib. Jika mereka masih hidup, maka datanglah kepada mereka dan dengarlah cerita tentang ayah kita, tentang ibunda kita dari mereka. Dan tentunya ini adalah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sebaliknya, doa anak kepada kedua orang tuanya. Wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itulah kita sebagai ayah atau sebagai ibu, maka hendaklah kita mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan. Dan doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman, dan kita yakin bahwa setiap doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Dialah yang memerintahkan, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoa dan bermunajatlah kepadaku, maka akulah yang akan mengabulkan. Di setiap sujud kita, hadirkanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita, wabil khusus di tengah malam ketika kita bermunajat kepada Allah. Hadirkan di dalam hati kita agar mereka menjadi anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat, yang sujud dan rukuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin
selama ini mereka lalai karena kita lalai mendoakannya. Mengapa mereka jauh dari Allah? Boleh jadi belum penuh doa kita untuk mereka. Maka jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Walaupun mereka mungkin sudah berubah, walaupun mereka juga sudah tua seperti tuanya kita, maka doakanlah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatu da'watin la turad, da'watul walidi li waladihi." Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dalam tradisi kita, selalu kalau ada orang yang akan berpergian, wabil khusus mereka yang akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita yang ditinggal mendoakan mereka agar selamat di dalam perjalanan. Namun para ulama hadis, di antaranya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya yang paling afdal dan yang paling utama adalah orang yang akan melakukan safar itulah, atau orang yang akan melaksanakan berpergian itulah, yang berdoa untuk orang-orang yang ditinggalkan. Nanti setelah mereka sampai di tanah suci, barulah mereka mendoakan pula kita lagi yang ditinggalkan. Inilah sesungguhnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh saja kita mendoakan saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan jauh, musafir, tapi yang paling afdal adalah mereka yang akan melaksanakan safar itulah yang mendoakan yang ditinggal. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzab. Sesungguhnya perjalanan dan berpergian itu adalah bahagian daripada kesulitan atau azab. Sejauh manapun kita berjalan, sebagaimana pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang lebih baik tinggal di negeri sendiri. Bagaimanapun jauhnya kita merantau, pastilah kita akan kembali dan ingin kembali ke tanah air tempat kita dilahirkan. Oleh karena itulah, dalam keseharian kita, ketika ada orang yang akan melakukan safar berpergian, tentunya safarnya adalah untuk ibadah. Safar dalam artian untuk berpergian untuk ibadah, bukan safar maksiat, bukan safar berpergian untuk maksiat, apalagi diketahui maksiat yang akan dia lakukan. Tapi mereka yang melakukan berpergian dalam ketaatan kepada Allah, maka mintalah doa dari mereka, karena doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku hafizakumullah. Boleh jadi apa yang terjadi saat sekarang ini, banyaknya bencana, banyaknya peringatan Allah Subhanahu wa taala yang hampir tiada hari di bulan Januari 2021 ini kecuali terjadi bencana dan bencana. Boleh jadi ini adalah pengkabulan Allah Subhanahu wa taala dari doa orang-orang yang berzalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Dan arti kezaliman itu adalah penggelapan terhadap hak-hak orang lain. Setiap dirham, dinar, rupiah, dan setiap apa yang menjadi hak pada orang lain, kemudian kita rampas dengan semena-mena. Boleh jadi di dunia ini kita tertawa, boleh jadi di dunia ini kita akan merasa bangga karena kita dapat menindasnya, dapat menzalimi. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada doa orang-orang yang terzalim. Mereka lemah memang. Boleh jadi dalam pandangan kita dia adalah orang yang hina, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang itulah yang memiliki apa. Ketika ditangkatnya dua telapak tangannya ke langit, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas sakit hati,
atas sakitnya jiwanya atau hilangnya martabat, hilangnya kehormatan, hilangnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu juga Allah mengabulkan doa. Oleh karena itu Rasul mengingatkan, ittaqu da'watul mazlum. Takutlah kamu, khawatirlah kamu kepada doa orang-orang yang kau zalimi. Dan kezaliman ini bukan hanya pada perkara-perkara yang besar saja, seperti membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, atau mengambil harta dan merampas hak orang lain. Tapi kezaliman itu juga adalah dengan merendahkan dan menjatuhkan martabatnya, menyebarkan aibnya. Itu juga adalah kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kenapa kamu harus khawatir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kamu harus takut daripada doa orang-orang yang kau zalimi? Karena tidak ada perantara, tidak ada antara, tidak ada hijab antara orang-orang yang terzalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, qala Allah taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa haramtuhu bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengharamkan pada zatku kezaliman, kata Allah, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena kezaliman yang satu akan menimbulkan kezaliman yang berikutnya, dan kezaliman itu akan boleh jadi orang yang terzalimi itu akan membalas kezaliman itu, boleh jadi tidak kepada orang yang menzaliminya, tetapi dia melakukan kepada orang lain, dan akhirnya kita menjadi sebab tersebarnya kezaliman itu di tengah-tengah kehidupan. Maka daripada itulah hari Jumat ini adalah hari muhasabah, hari di mana kita merenung diri kita. Terkadang ketika kita mengendarai kendaraan, kita salib orang dengan semena-mena. Kita mengambil hak-haknya, dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berhak. Kita jatuhkan air mukanya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu di hari ini kita bermohon ampun. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu mengangkat tangannya di hari Jumat bertepatan dengan waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa, kecuali Allah kabulkan doa. Maka dari mimbar Masjid Raya Al-Masrud yang mulia ini saya mengajak kita semua, marilah kita perbanyak doa agar negeri kita ini disejahterakan Allah Subhanahu wa taala, didamaikan. Karena hanya dialah yang menjadi kedamaian, dialah keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, Engkaulah sumber keselamatan. Hidupkanlah kami dalam keselamatan, dan matikanlah kami beserta dengan keluarga-keluarga kami dalam keselamatan. Mudah-mudahan doa kita di hari yang mulia ini adalah doa orang-orang yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang jauh daripada perbuatan zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa zid wa azim wa tafaddal wa barik bi jalika wa kamalik ala khayri ibadik wa ashrafi ibadik as'adil ardi wal alam wa ibadi tayyibati wal haram al-qasimi sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم التواب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين، وخصوصا خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، واجعلنا يا الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار جد ملحق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله